Balik lagi dengan saya Dita. Dan sekarang saya lagi ada di Oxford Brookes University. Dan termasuk itu adalah kampus saya. Dan sekarang kalau misalnya kalian lihat di belakang saya ini, mungkin bangunannya sedikit berbeda dengan Oxford University. Mungkin kalau Oxford University lebih kelihatan tradisional, bangunan lama, karena mereka sudah ada di sini sejak 1000 tahun yang lalu. Sedangkan Oxford Brookes University sekarang umurnya sekitar 150 tahun, cukup muda untuk salah satu universitas di Oxford. Dan sekarang saya punya kesempatan untuk mewawancara salah satu, mungkin udah hampir alumni dari Oxford Brookes University. Dia mengambil PhD program di marketing di business school dan nama Arnold Japutra. Mungkin sambil nunggu Arnold datang ke sini, mungkin kita bisa jalan-jalan sebentar di dalam kampus Oxford Brookes University. To realize just how to be and listen to me. Don't go thinking I'm not thankful, 'cause me, I've got my hands full of good things. And I hope I can give back a little bit of what you've given. Hai, dan kalian bisa lihat di sini, kita lihat di bawah tadi, ini adalah kantinnya kafenya Oxford Brookes University. Dan kalau misalnya pagi-pagi itu udah pada buka juga di sini sekitar jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di perpus sampai malam, tenang aja, masih ada makanan di sini sampai jam segitu. Dan ternyata nanti udah datang. Hai, halo. My name is Mike Holman. My name is Frank. My name is Gustavo Medina. My name is. Akhirnya kita udah dapat tempat juga, dan sekarang kita lagi di balik ke Abercrombie Building di Oxford Brookes University. Dan waktu kita pernah ngobrol sama Arnold. How are you, Arnold? Baik. Dan sekarang dia udah baru beres presentasi FIFA ya, untuk kalau sekolah di PhD marketing di school. Ya, bisa ceritain sedikit nggak? Sebenarnya kalau misalnya di sini PhD itu ada yang namanya thesis defense atau FIFA. Jadi sebenarnya kita sih nggak presentasi ya. Jadi ada examinernya yang akan menguji kita mengenai tesis itu. Jadi dia akan bertanya-tanya seputar tesis itu bagaimana. Jadi intinya menguji apakah sebenarnya ada original contribution atau enggak. Nah, sesuatu dengar juga kalau Arnold belajar di study di sini tuh kan dapat beasiswa ya dari research council, tapi Research mungkin council. dari kasih dananya ke universitas biasa yang mengelola itu, yang merekrut itu dari universitas. Oh gitu, oke. Itu bisa ceritain nggak prosesnya kayak gimana? Ya kebetulan kalau prosesnya itu sih pertama kali ya saya melihat di website aja. Biasanya kalau misalnya hal-hal, kalau yang beasiswa yang terbuka untuk tidak suatu negara tertentu itu biasanya diiklankan secara terbuka. Oke. Terus bisa ngasih saran mungkin kiat bisa dapat beasiswa itu apa? Bisa nanya apa caranya gimana juga? Yang pastinya kalau menurut saya itu yang paling penting itu adalah membaca iklannya dengan benar. Ya. Karena biasanya kalau untuk PhD itu selain diminta untuk membuat proposal itu tentunya harus menarik, tetapi ada juga yang dinamakan tuh key selection criteria. Oke. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang emang dicari. Jadi sama mungkin seperti anak-anak yang masuk juga ke universitas-universitas lainnya, pastinya intinya mungkin harus lebih memarketkan diri sendiri ya. Jadi harus menjelaskan, menulis mengenai siapa diri Anda, apa aja kelebihannya dan apa juga kelemahannya. Jadi kalau Anda bisa mengidentify kelemahan Anda itu yang sebenarnya lebih baik dibandingkan hanya bisa memberikan kelebihan. Oke. Tapi tentu harus ada solusinya juga. Iya. Mungkin Arnold punya 3 kata tentang yang mendeskripsi tentang diri Arnold setelah lulus. Apa yang didapat dari Oxford Brookes University ini setelah Anda lulus? Yang paling saya rasakan perbedaannya karena dulu saya menempuh studi S1 dan S2 di Indonesia, saya bisa bilang kata yang pertama itu adalah lebih kritis. Yang kedua, saya bisa bilang di dalam personality trait saya itu untuk lebih
istilahnya kalau satu kata ya, saya mungkin bisa bilang confidence. Dan yang ketiga yang saya dapat lagi dari sini itu adalah network. Itu adalah yang disebutkan Oxford Brookes University. Dan mungkin ada salah satu pesan buat teman-teman kita di Indonesia. Ada satu quote lah, satu kalimat quote dari Arnold buat teman-teman yang bisa menginspirasi teman-teman kita di Indonesia. Saya rasa yang penting itu jangan pernah menyerah. Anda harus terus kerja keras. Bukan berarti saya dapat tawaran beberapa beasiswa full scholarship ini tanpa kerja keras. Dan saya juga pernah mengalami kegagalan. Mungkin lebih banyak kegagalan yang saya alami daripada keberhasilan saya. Jadi kalau Anda berkutat pada kegagalan, Anda tidak akan pernah lepas dari kegagalan itu sendiri, tapi belajar dari kegagalan itu supaya Anda bisa kedepannya menghadapi itu dan menjadi senjata Anda untuk masa depan. Oke, thank you banget ya Arnold udah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol kecil bincang-bincang kita hari ini. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Ox Channel, dan sampai jumpa lagi. Bye. Oxis Friends, wawancara hari ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, selalu bekerja keras, dan belajarlah dari kegagalan. Kalau Anda berkutat pada kegagalan, Anda tidak akan pernah lepas dari kegagalan itu sendiri. Sampai jumpa di Ox Channel berikutnya. Dadah! My name is Gustavo Medina.